Jadi mungkin karena dia panik ya, dia itu ketok-ketok pintu kamar mandinya. mandi. Tok 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 tok. Dari yang ngetok dia mulai gedor. Oke. Brak. Mas, tolong mas, kekunci mas. Itu pas lagi posisi pasrah itu tadi di dalam bak itu ada suara air. Jadi kayak ada yang gerak gitu. Cepat. Bingung kan dia, apa ya? Langsung ngadep ke belakang gitu kan. Iya. Terus sosoknya tadi keluar dari bak mandi tadi tuh. Itu cewek pakai baju merah, rambutnya panjang banget. Dia itu si cewek itu ketawa. Ketawanya kenceng banget. Buset. Waktu itu saya tuh pas lagi jaga. Kebetulan mainnya di belakang rumah saya, Pak. Jadi di sela-sela itu saya kira temuin teman saya, ternyata bukan. Dan terus, apa itu yang dilihat di sana? Mirip teman saya tapi matanya agak putih terang atau apa gimana ya bilangnya. Kalau kita main petak umpet, kalau nemuin anak itu bilangnya gimana? Kalau di tempat kalian masing-masing? Jumprit. Nah, waktu aku teriak kali jumprit, dia cuman kayak gerak sambil gerakin badan pelan. Nah, itu nempel Pak di tembok masalahnya Pak. Dia sambil senyum, matanya putih terang gitu. Selamat datang di podcast Pasar Momo. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ngaju. Oke, selamat datang kembali di podcast Pasar Momo. Betul, ketemu lagi sama Vera Cruz Dan Muhyi di sini, teman-teman. di episode ke-10. 10. Ini bener-bener 10 ini. Benar 10. Ini. Setelah menghilang, semingguan ya Pak ya? Semingguan ada kapan? Soalnya saya sakit. Ini juga sebenarnya masih pilek, cuman ya gak masalah. Gak masalah, bro. Pilek itu ilusi, bro. Oke. Ada cerita apa nih? Ya? Dimulai dari cerita lu dulu apa gimana nih? Ini langsung cerita nih. Iya, ngapain? Oke. Mau nanya kabar? Boleh. Lagi ngapain? Doakan dulu. Ya walaupun gak terjawab sebenarnya. Sebenarnya gak akan kejawab sama anak-anak, ya maksudnya teman-teman sih. Iya, benar. Oke, jadi ini cerita masa kecil ya. Oh kamu dulu. Iya. Ngomong dulu. Oke. Jadi kalian yang dengerin ini pasti banyak yang tahu kalau anak-anak kecil itu punya kemampuan sendiri, entah itu bawaan atau apa. Tapi yang saya tahu itu banyak anak kecil seusia kisaran balita lah, di bawah 5 tahun banyak yang bisa kan melihat sosok-sosok astral atau supranatural kan. Supranatural. Ya, semacam tuyul atau apalah dan bahasanya. Nah, ini kejadian waktu saya masih kecil juga. Jadi sekitar umurku masih berapa ya? Umur 5 tahunan lah. Itu kalau Ramadan kayak gini ya, nggak Ramadan juga sih. Malam-malam kan pasti kalau lagi ngumpul sama anak-anak, teman-teman tetangga kayak gitu kan. Kalau nggak main petak umpet, kalau malam Nyopet. Nyolong ayam gitu. nyolong ayam. Umur 5 tahun udah nyolong ayam. Aduh. Ya main petak umpet lah ya lah. Waktu itu pas kebetulan saya tuh pas lagi jaga. Jadi ya, bukan jaga us kamling Pak. jaga petak umpet Pak. Jadi yang saya waktu jaga, nah itu gak kalah kan. Nah ada momen dimana waktu itu saya ngelihat teman saya tapi bukan teman saya Pak. Loh gimana itu maksudnya? Ya jadi ada 5-4 orang lah ya main petak umpet. Nah itu waktu main petak umpet saya habis ngitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 10. Udah siap? Nggak ada suara pasti kan kalau main petak umpet langsung cari kan teman-teman yang lagi ngumpet. Kebetulan itu belum ada satupun yang saya temukan waktu itu. Oke, jadi masih kosong. Masih gitu. kosong, area petak umpet masih kosong. Nah kebetulan mainnya di belakang rumah saya Pak. Nah belakang rumah saya itu ada rumah tetangga saya yang berdempetan. Jadi di sela-sela itu saya kira temuin teman saya, ternyata bukan Pak.
Terus apa itu yang dilihat di sana itu? Mirip teman saya tapi matanya agak putih terang atau apa gimana ya bilangnya. Jadi waktu saya kita samarin aja namanya Ali gitu ya. Oke, Ali. Kalau kita main petak umpet pasti kalau nemuin anak itu bilangnya gimana kalau di tempat kalian masing-masing? Jumprit. Ya jumprit. Ya. Kalau di kita kan jumprit kan. Di kami jumprit ya guys. Jadi kalau di tempat kalian apa? Nah itu jumprit. Ali jumprit. Nah waktu aku teriak Ali jumprit, dia cuman kayak gerak sambil gerakin badan pelan. Itu gimana? Miring-miring gitu, kiri kanan gitu? Apa? Enggak kiri kanan. Kalau kiri kanan joget pak. SKC. Malah SKC. Senam pak itu pak. Bukan. Jadi kayak kalau misalkan kita lihat posisi tembok nih, misalkan ada tembok, terus ada sosok yang nengok, pasti kan nggak langsung set gitu, enggak. Dia pelan, miring condongnya ke kiri. Berarti dia tuh setengah badannya kelihatan dari tembok gitu. Nah, itu nempel pak di tembok masalahnya pak. Bejir, nempel bejir. Jadi yang kelihatan tuh setengah badan. Iya. Jadi setengah badan dari mulai perut sampai kepala. Nah itu kayak gantungan baju gitu. Jadi kayak gini, dia gerak pelan-pelan sambil senyum tipis, senyum sinis gitu kan. Dia sambil senyum, matanya putih terang gitu. Saya teriak lagi, Ali jumprit. Dia tetap kayak gitu pak. Itu ada suaranya nggak? Nggak ada, dia cuma senyum. Itu jaraknya kira-kira berapa meter? Sekitar 20 meteran pak. 20 meter ya lumayan sebenarnya. Kalau buat anak kecil udah jauh banget itu. Jauh. Dek, saya samperin, hilang itu gantungan baju pak. Bentar, itu di dalam gang kan? Iya di gang. Ada lampunya nggak? Ya. Terang apa di sana itu? Ya kalau dikatakan terang nggak terang-terang amat. Ya semburat cahaya dari 2 rumah samping-sampingnya tuh masih kelihatan. Cuman nggak seterang ya remang-remang lah pak. Bisa dibilang remang-remang kayak gitu. Jadi kalau kita bayangin si sosok ini tuh kayak keluar dari tembok pak, mirip gantungan baju yang L gitu kan. Nah itu sama kayak gitu. Dia keluar set sambil miring posisinya pak. Miringin badan dia. Miringin badan ini. Kayak dia punya sistem hidrolis. Suaranya gitu. Setan hidrolik gitu. Sambil miring sambil ketawa. Waktu itu 2 kali saya bilang Ali jumprit. Kok enggak? Kalau normalnya anak ketika udah ketahuan petak umpet pasti dia kan langsung muncul tuh. Nyamperin ya saya kalah lah gitu. Dia enggak pak. Saya jumprit 2 kali dia tetap kayak hidrolis gitu. Muncul dari tembok dia das. Astaga. Terus saya ketakutan waktu itu pak, karena posisi si anak hidrolis ini hilang kan. Waktu itu hilang, akhirnya teman-teman saya teriakin semua, woi kumpul. Berarti kamu nggak sempat muter? Nggak sempat. Cuman teriak, terus akhirnya mereka pada kumpul semua. Pada kumpul semua. Ditanyain lah sama teman-teman, kenapa? Saya tadi lihat hantu. Wah udah nggak jadi main petak umpet pak. Orang-orang tuh pada diem, anak-anak tuh pada diem waktu itu. Diem dulu sejenak, saling lihat-lihatan, habis itu lari. Itu pasti sambil teriak tuh. Apa itu? Nah itu kalau anak kecil tuh, nggak tahu lah. Kayaknya hampir semua sih kayaknya punya pengalaman waktu kecil lihat hantu pak. Aduh. Nah itu pengalaman 5 saya. tahun. Itu seumuran semuanya. Iya, ada yang kakak kelas lah kalau dulu bilangnya kakak kelas, itu ada yang udah SD kelas 3 juga ikut main waktu itu.
Cuman salah satu dari mereka sekarang udah almarhum. Oh. Itu Pak ceritanya. Saya tadi tulis ini agak nyebelin Pak. Bentar, itu kira-kira jam berapa pas? Kalau anak umumnya jam berapa ya kira-kira? Maghrib apa masih Isya gitu? Isya gitu Pak. Karena waktu itu kan zaman saya masih usia-usia balita mungkin ya sekitar 4 tahunan lah ya. Waktu itu berarti berapa ya? Tahun sekitar 97-an tuh ya umumnya anak-anak kan mainnya jam sekitar jam habis maghrib sampai jam mentok jam 8 Pak. Waktu itu kan nggak boleh ada anak kecil main di rumah sampai malam kan. Kalau sekarang mah bocil-bocil FF pulangnya sahur baru pulang Pak. beda waktu ya, beda kasta kan. Gitu. Kalau lu punya ini nggak cerita yang kayak anak kecil gitu atau gimana? Kalau anak kecil nggak ada. Ini bentar ya, aku mau ngomong ke teman-teman dulu. Ini semisal kalau kalian denger yang aneh-aneh, tolong dimaklumin karena ini rekamannya di rumah. Jadi akan ada sedikit gangguan dari sekitar. Maksudku ada orang ngomong di area rumah gitulah, pokoknya ada yang bocor-bocor dikit. Kalau di aku sendiri nggak ada sih Pak. Jadi apa ya? Kecilanku tuh cuman gitu-gitu toh. Waktu kejadian yang aneh-aneh tuh mungkin pas main sepak bola, terus main polisi-polisian gitu. Soalnya kan kebanyakan waktu kecil itu kan tinggal di perumahan. Jadi ya gitulah. Sekarang jadi polisi nggak tapi? Ada temen gue ya, ada. Beneran ada jadi polisi gitu. Coba. Ada yang jadi maling gitu. Belum tahu. Soalnya belum ketangkap lu. Oke, kalau dari aku sendiri ini ada cerita dari salah satu temanku. Gimana nyebutnya ya? Temennya temanku yang dia ini kerja di Brunei Darussalam. Oke. Ini ceritanya udah lama banget, Mbak. Aku sampai lupa ini kiriman tahun berapa ya? Maksudku ini cerita tahun berapa? Yang penting ini lupa. Yang penting ini kejadiannya udah lama banget, sekitar 2010 atau 2010-an gitulah. Pokoknya masih di area-area situ. 2010-an. 2010-an. Jadi ceritanya gini. Sebut aja ini nama tokohnya dari cerita ini namanya Mas Agung. Oke. Nah, Mas Agung ini bekerja di salah satu pabrik yang ada di Brunei. Itu untuk mencukupi keluarganya. Jadi sebelumnya dia tuh tinggal di di Jawa. Karena emang ada keterbatasan ekonomi, akhirnya dia tuh memutuskan untuk bekerja di Brunei. Di sana dia itu tinggal di mes sama teman-temannya. Ini mesnya tuh bentuknya barak. Oke. Nggak tahu kenapa kebanyakan katanya waktu itu kebanyakan pabrik di sana waktu tahun segitu itu mesnya masih bentuknya barak. Oh. Entah itu Barack Obama atau sorry. Bentuknya barak gitu lah. Barak itu biasanya bangunannya tuh polos, nggak terlalu mencolok banget lah. Oke. Pokoknya gitu, bangunan bisa kalian browsing sendiri bentuknya kayak gimana. Nah, di barak ini itu bentuk bangunannya tuh persegi panjang dengan pintu utama itu ada di tengah-tengah bangunan. Di dalamnya sebelah kanan itu semuanya itu kamar-kamar. Terus paling ujung setelah kamar itu tadi ada 2 kamar mandi yang udah ada toiletnya di dalamnya. Nah, di depan kamar-kamar itu ada TV, dapur, meja makan dan lain-lain seperti itu. Jadi ceritanya pas di hari itu si Mas Agung nih masuk shift malam. Oke. Jadi seperti biasa sebelum berangkat dia tuh pamitan dulu sama teman-teman yang ada di mesnya. Malam itu karena mes sama tempat kerja atau pabriknya itu jaraknya tuh dekat banget, dia itu nggak naik motor. Jadi itu dia mutusin buat jalan kaki dari mes ke tempat kerja. Nah, pas setelah kerjaannya itu beres, jadi itu seingatku dia tuh berangkat setelah Isya. Setelah Isya berangkat, terus pulangnya tuh mendekati subuh. Seingatku begitu. Oke. Pas udah selesai shift, dia tuh balik lah akhirnya. Balik ke mes. Kayak biasa. Jadi dia buka pintu depan, dia masuk ke kamar, naruh barangnya di dalam kamar.
beres-beres, habis itu dia mandi. Sewaktu dia keluar dari kamar, dia tuh ngeh kalau teman-temannya udah pada tidur. Jadi kayak bekas-bekas makanan itu ada yang masih berserakan di atas meja makan. Terus sendalnya itu masih morat-marit gitu loh. Nggak ketata. Berserakan. Terus dia juga ngelihat kompor atau sekitar kompor tuh masih ada yang kotor, terus masih ada gelas-gelas yang hangat, bekas masakan gitu. Nah, dia mikirnya ini temennya kayaknya udah pada tidur. Saya kira dia mutusin buat mandi. Pas sampai di kamar mandi, ternyata salah satu kamar mandinya itu ada yang nggak bisa dipakai. Jadi airnya tuh nggak bisa keluar. Akhirnya dia pas mau masuk ke kamar mandi sebelahnya, ternyata kamar mandi sebelahnya tuh udah ada yang pakai. Jadi temennya. Akhirnya dia nunggu lama banget, mungkin antara 5 sampai 10 menitan gitu. Terus diketok lah pintu kamar mandinya karena kan nunggunya udah kelamaan. Waktu diketok, terus nggak lama itu akhirnya temennya keluar. Pakai pakai celana pendek, terus handuk itu disamperin ke badan. Dari pintu tuh dia ngomong, "Loh, udah pulang?" gitu. "Udah, Mas. Yus, sedang buruan mandi, cepetan mandi." gitu. Pas si Mas Agung akhirnya masuk kan ke kamar mandi. Nah, kamar mandi itu dia nggak langsung mandi, dia mutusin buat boker dulu karena udah nahan dari tadi kan. Sewaktu dia boker, itu kondisi airnya tuh udah tipis banget. Jadi tinggal sedikit gitu loh. Terus pas dia sadar kalau airnya tuh udah makin habis, karena posisinya itu WC-nya tuh jongkok ya. Jadi baknya di sebelah kanan itu agak tinggi gitu. Jadi tangannya kan perlu namanya? Intinya perlu masuk jangkauannya kan susah gitu. Pas dimasukin kok nggak nyampe. Akhirnya berdiri terus mau ngidupin keran waktu itu. Nah, pas dia ngidupin keran, tiba-tiba itu keran yang sebelumnya itu aktif, tahu-tahu nggak bisa nyala. Jadi mati, Pak. Macet gitu. Dia ngomongnya macet. Jadi sama kayak kamar mandi yang sebelah ya tadi. Dia bingung kan, ini kok macet ya gitu. Terus diputer-puter terus knopnya tuh kok tetap gini. Akhirnya dia buka kerannya. Pas buka keran, dia tuh pengennya mau buka pintu depan kamar mandi. Mau ngecek sanyu waktu itu. Pompa air, Pak. Pompa air. Sanyu merek ya. Sorry. Bayar lu sanyu nih. Sanyu. Bayar lu. Pompa air, oke. Pompa air. Nah, pas itu sewaktu dia pas mau buka pintu tadi, kok apesnya pintu kamar mandi itu macet. Udah kerannya nggak nyala, pintunya mati. Boker. Dan ini yang keempat nggak tahu dia udah cebok apa belum, gitu kan. Lanjut ya. Oke. Jadi mungkin karena dia panik ya, atau mungkin bingung mau ngidupin kerannya ini tadi. Dia tuh ketok-ketok pintu kamar mandinya. Tok. Pas dia posisi lagi ngetok pintu, dia denger kalau di depan kamar mandi itu lagi ada aktivitas. Nggak tahu ya itu antara di dapur atau di ruang makan. Itu ada temannya yang lagi keluar kontak gitu loh. Entah itu benerin kompor, maksudnya nyalain kompor atau makan atau bikin kopi, nggak ada yang tahu. Terus dia minta tolong, mas, tolong mas, ini pintunya macet, tolong didobrak dari depan gitu. Jadi karena pintunya kan ditarik dari dalam, nggak bisa. Dia tetap ketok-ketok gitu, sambil teriak-teriak, gak ada yang nyaut. Tapi di area dapur tuh masih ada pergerakan, klotak gitu kan. Terus akhirnya dari yang ngetok dia mulai gedor. Oke. Brak. Mas. Tolong mas, kekunci mas, gitu. Masih nggak ada respon, Pak. Teman-temannya nggak ada yang respon. Nggak ada respon. Akhirnya dia pasrah. Pas lagi posisi pasrah itu di dalam bak itu ada suara air. Jadi kayak ada yang gerak gitu. Cepat. Bingung kan dia, apa ya? Langsung ngadep ke belakang gitu kan. Terus karena itu airnya dangkal banget, otomatis kalau kita sendiri kan harus ngintip gitu ya, refleks kan ya. Pas dia ngintip ternyata di dalam bak itu ada rambut. Banyak atau satu? Banyak. Ada rambut keriting, Pak.
ada rambut itu banyak, Panjang gitu. panjang, jadi ngumpul gitu loh. Mungkin bisa dibilang kepala gitu ya. Akhirnya dia mundur. Jadi dari rambutnya akhirnya rambutnya tuh ngumpul gitu loh, ngumpul memadat. Dia mundur terus mau kabur tuh nggak bisa gara-gara pintu ke kunci tadi. Dia akhirnya nempel di pintu kan. Pas nempel di pintu, di sosoknya tuh akhirnya keluar dari bak mandi tadi tuh. Itu cewek pakai baju merah, rambutnya panjang banget. Dia itu mangap lihat si Mas Agung tadi itu. Jadi dia keluar dari bak mandi. Dari bak mandi. Sosok cewek pakai baju merah ke atas gitu, Iya, Pak. ke atas. Jadi berdiri tuh posisinya, ngeliatin Mas Agung mangap pelan gitu, terus akhirnya si cewek itu tadi ketawa. Ketawanya kenceng banget. Buset. Akhirnya mungkin ini kekuatan dari orang yang kepepet deh. The power of kepepet, Pak. Saya kira pintu yang kekunci tadi bisa dia buka. Langsung gerak gitu, dipaksa gitu lah. Nyari kebuka, dia kabur. Oke. Refleks bawa anduk untungnya. Dia kabur terus bawa seadanya gitu, sebisanya. Kabur ke depan. Pas dia lari ke lari ngelewatin kamar-kamar tadi. Ada sedikit perasaan aneh waktu itu. Oke. Jadi aneh, bingung. Anehnya kenapa? Kok ada yang ganjel gitu loh. Oke. Akhirnya dia tetap mutusin buat lari ke depan mes. Pas ke depan mes tadi, dia nungguin teman yang ada di dalam mes tuh lari lari atau nyamperin dia lah pokoknya kan, karena dia kan gaduh banget. Oke. Mungkin kalau biasanya gitu kan seharusnya kan ada orang yang ikutan keluar ngecek lah atau Mastiin, apapun, mastiin ada apa gitu. gitu kan. Itu ditungguin di depan mes tuh nggak ada yang keluar sama sekali. Jadi itu nggak tahu berapa lama dia diem di depan bangunan, nggak tahu tuh telanjang atau pakai anduk gitu. Belum cebok juga kan. Ada sisa-sisa itu. Jatuh. Garing. Ada yang garing. Gitu kan. Itu nggak tahu selama lama. Ini tetap gak ada yang nyamperin. Oke. Saya kira dia masuk pelan-pelan, mungkin agak jinjit gitu ya, masuk ke dalam kamar, ambil handphonenya tadi. Terus di dalam kamar tadi dia nelpon temennya yang papasan sama dia di Kamar dalam mandi kamar tadi. di depan kamar mandi tadi. Ditelepon, Mas sama Nendi kok metu gak ngomong aku mau tak. Aku tadi manggilin kamu kok kamu nggak Keluar. nggak nolongin aku. Terus sekarang sampean di mana gitu. Loh, Gung, ya aku mulai di oma. Udah pulang dia. Udah pulang, jadi dia Buset. ternyata balik kampung. Jadi ternyata ini aku nggak tahu gimana sistemnya mereka antara kerja dan liburnya gitu ya. Pokoknya intinya Mas Agung itu nggak tahu kalau kebanyakan dari temennya tuh pulang kampung. Oke. Antara ada yang pulang ke Brunei sendiri, ada yang pulang ke Indo waktu itu. Berarti, sorry saya potong ya. Berarti yang pertama dikira Mas Agung itu orang-orang udah pada tidur di kamar masing-masing, di barang masing-masing. Itu semua orang udah pada pulang kampung, Pak. Kebanyakan. Buset. Terus yang ketemu tadi di Itu depan bukan kamar. orang. Hah? Itu bukan orang ternyata. Ternyata itu bukan orang. Jadi dia tuh waktu itu Berarti itu si sosoknya ada dua berarti, Pak? ada dua. Di kamar mandi itu ada dua? Heeh. Jadi si cewek tadi Sama si temennya cowok. yang cowok itu tadi. Jangan-jangan, Pak. Apa? Jangan-jangan, Pak. Si setan ini lagi berhubungan, Pak, di dalam kamar mandi. Karena tahu ada Mas Agung datang. Tuh. Heeh. Ditotokin sama Mas Agung. Udah kelar belum beraknya kan? Ditotok. Yang keluar dulu siapa? Temennya Si cowok, setan cowok kan keluar dulu dengan belagak polosnya dia. Udah sana mandi duluan Oh kan. iya, pura-pura Nah, gitu tanya, pura-pura tanya. Iya. Udah pulang kan? Udah pulang pura-pura tanya kan. Udah langsung masuk Mas Agung. Masuk-masuk. Belum sempet nih cewek dia keluar deh. Si cewek ini berarti kejebak di dalam bak Kejebak. mandi kan. Nyelam Mbak dia. Nyelam. Makanya dia waktu pertama kali muncul dia langsung teriak kan tadi kan.
Jangan setannya habis melakukan hal yang tidak senonoh Pak itu Pak. Setannya bisa? manusiawi sekali nih tindakannya. Kalau Mas Agung tahu pasti dia nggak keburu lari Pak. Dia pasti lagi nonton dulu itu mereka sedang berhubungan. Didengerin dari luar. Kamu lagi ngapain? Pelan Mas. Di dalam ada salah tepuk tangan aja. Jangan-jangan ini Mas Agung nggak kepikiran sampai sana Pak, karena takut itu ya Pak. Ya gitu. Astaga Mas Agung, sial banget Mas Agung. Udah belum berak, belum cebok. Ketemu dari luar langsung masuk ke kamar itu apa kering ya nempel itu. Yakin tuh nempel Pak di sela-sela. Enggak, itu kotorannya dia udah jadi fosil Pak. Oh jadi fosil. Bisa kalau ketemu Mas Agung tolong tanyain waktu itu dia sadar gak dia udah cebok atau belum. Terus waktu dia udah di kamar dia balik lagi ke kamar mandi cebok lagi atau ya mungkin. Ada si cewek tadi di sana itu. Astaga. Belum diguyur Pak itu Pak di kamar nih Pak. Yakin aku belum diguyur itu. Ya mungkin si hantu cewek tadi yang guyur Pak. Kasihan kali itu. Mungkin. Kedoren Pak. Kalau dengan sedih itu kayaknya bukan ketawa dia Pak. Ngap. Di dalam air dalam kamar mandi. Sesak pas keluar abunya tai. Iya. Perasaan kayak di ini Pak, berarti setan-setan berdua itu ngerasa kayak dok. Ini kalau ilustrasi saya mungkin ya, kalau ini bener-bener kejadian ya Pak. Setan ini pasti wah lagi asik-asiknya berhubungan kan si setan ini. Mas, di luar ada Satpol PP. Saya coba gini. Loh, iya tadi. Coba kamu jelema temannya saja ya. Ide bagus. Oh iya. Ada Satpol PP. Mas. Nah, Mas. Belut Mas. Astaga gitu. Mas. Satpol PP ternyata Mas Agung. Ya Allah. Kasihan bener ini setan. Belum kelar pasti kan udah diganggu Mas Agung. Ini urusannya sama-sama gak kelar ya. Sama-sama Gak kelar. Si setan dua ini belum kelar berhubungan. Mas Agung belum kelar berak. Belum mandi juga. Iya. Bayangin dia di kamar cuman pakai lipatan anduk gitu. Iya. Terus temennya pulang. Katakan naik motor gitu kan, ini cuman sebagian besar temennya pada pulang kampung. Berarti kan masih ada persentase kalau ada beberapa temannya tuh masih kerja atau kayak gitu, katakan nongkrong lah. Benar. Pulang naik motor. Neng. Di standar sekrek. Masuk kamar. Kodok-kodok dulu. Oh, kadang-kadang. Assalamualaikum. Wah. Kok sepi ya? Gak sepi. Gup. Cah. Aku, piye nek kamar aku gitu. Terus anu, lek, diteni lek. Diteni lek aku lek. Opo. Anu mau enek ngene apa jenenge? Enek sing mbembo. Mbembo sapa? Mbembo anu. Mas siapa ya? Mas Budi gitu. Mas Budi. Mbembo Mas Budi. Piye ceritane ngene ana cawe doene jedeng klambi abang ngene. Weh, berarti kowe nyawang kuntilanak. Berarti kamu tuh ngeliat kuntilanak. Kayak ngono Mas. Ya angker iki bangunane iki. Wah, aku tak mulai yo. Mulai gak apa Gus. Tapi anu, cawe oseknya ambune Gus. Jujur ya gak ambekan nih. Tolong Gus. Ambune Gus. Karo anu ya Gus ya, itu coba dilihat di depan kamar tuh ada fosil pating telecek. Kayak orang setan. Mas Agung pating ya telecek. Allah. Lain kali cebok dulu Mas. Ya, cebok dulu. Oke. Oke ya. Itu tadi mungkin cerita. Ya udah cukup ya ini ya. Ya, cukup lah. Nih. Cukup membuat perut kami jadi agak sebel karena ngebayangin ada hantu berhubungan kemudian diketok pintu sama Mas Agung dikiranya Satpol PP. Kacau. Oke.
closing statement Bapak. Apa ya teman? Jangan lupa subscribe Oke, jangan lupa follow akun-akun Instagram, Spotify, sama apa ya? TikTok punya Pak? TikTok ada. Oke, TikTok ada juga. Pokoknya semuanya lah, di follow aja lah. Iya. Terus kalau ada cerita kirim aja ke emailnya Pasar Momo. Ntar kami bahas di sini. Siap. Sampai jumpa di episode 11. Dadah. Dadah.